Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah sehingga kita bisa diberikan kesempatan, kekuatan pada hari ini. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan satu judul ceramah, yakni Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, salah satu ibadah yang teragung dalam Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah sungguh bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Tidak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya apa, dan kehidupan sehari-harinya. Yang kita panggil ibu atau ayah, mama atau papa, dialah orang tua kita. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dapat kita ketahui arti dan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Bahkan berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidain. Shadaqallahul azim, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersatukannya dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kepada kedua orang ibu bapa. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ini ditunjukkan bahwa amal ini sangat utamalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pernahkah terbayang di benak kita saat kita sedang berada dalam perut ibu, ketika ia kemana-mana ia telah membawa kita, tetapi ia tidak pernah mengeluh, walaupun sesuatu pun tidak pernah mengeluh. Dan pernahkah terbayang dalam benak kita ayah atau bapak setiap hari bekerja untuk mencari nafkah? Jangankan di bawah sinar matahari, dia tetap semangat bekerja tanpa mengeluh. Dia hanya untuk mencari semata-mata untuk mencari nafkah untuk membiayai hidup kita, agar kita bisa sekolah, makan, dan lain sebagainya. Bahwa sesungguhnya, bayangkan saudara-saudariku, betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang dihadapi oleh kedua orang tua kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ووصينا ووصينا الإنسان بالوالدين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, yang artinya kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan mengasuh dalam menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu dan hanya kepada akulah kembalimu. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, banyak di antara manusia di zaman sekarang yang tidak mau lagi memperhatikan kedua orang tuanya, melantarkannya, bahkan ada yang mencelakainya dan membunuhnya. Nauzubillahi min dzalik. Kita ketahui saudara-saudariku, janganlah sesekali kita membunuhnya kedua orang tua kita. Perlu kita ketahui bahwa selama ini dia telah menjaga kita dengan penuh kasih sayang, dan janganlah sesekali kita membunuh atau melantarkannya. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ada beberapa hal yang kita tidak ketahui, hanya kita ketahui sepele, yaitu berkaitan dengan kedurhakaan anak terhadap kedua orang tua. Yang pertama yaitu membuat keduanya menangis dan bersedih dengan cara apapun, baik itu dari perbuatan maupun dengan ucapan. Perlu kita ketahui saudara-saudariku bahwa janganlah sesekali kita membuat orang tua kita bersedih, karena kita ketahui bahwa mungkin hanya perasaan kita sepele, tetapi inilah kedurhakaan kita. Jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu yang membentak keduanya dengan suara yang keras dan berkata-kata kasar terhadap keduanya. Dan yang ketiga yaitu berkata-kata dengan perintah kepada kedua orang tuanya. Perlu kita ketahui bahwa jika orang tua kita menyuruh kita, janganlah sesekali berkata karena mungkin menurut kita ini sepele, tetapi ini termasuk tentang kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Yang keempat yaitu bermuka masam dan mengerutkan dahi di hadapan keduanya. Dan yang selanjutnya yaitu memandang keduanya dengan pandangan penghinaan. Nauzubillahi min dzalik. Janganlah sesekali kita memandang kedua orang tua kita dengan memandang penghinaan, justru kita bisa memandang dengan memandang kebaikan. Dan selanjutnya yaitu memerintah keduanya. Dan yang selanjutnya itu mencelah masakan yang disiapkan oleh ibu. Nauzubillahi min dzalik. Janganlah sesekali saudara-saudariku, jika ada disiapkan ke ibu kita makanan, walaupun makanan tersebut tidak asing atau tidak enak, maka kita tahu sendiri bahwa makanan ini tidak enak. Janganlah sesekali kita mengatakan di hadapan kedua orang tua kita bahwa masakan ini tidak enak. Kita harus menjaga kita harus menjaga perasaan ibu kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu tidak membantu keduanya dalam pekerjaan rumah. Selanjutnya yaitu mencuri dari kedua orang tua. Maksudnya di sini janganlah sesekali kita mencuri uang dari orang tua kita. Jika ingin meminta uang, mintalah baik-baik, secara baik-baik kepada kedua orang tua kita. Dan yang paling terakhir yaitu menitipkan ke panti jompo. Nauzubillahi min dzalik.
Saudara-saudariku, inilah balasan kita. Apakah ini balasan kita menitipkan ke panti jompo kedua orang tua kita? Janganlah sesekali kita menitipkan ke panti jompo, karena perlu kita ketahui bahwa selama ini ibu kita telah menjaga kita dan ayah kita. Dia tidak pernah menitipkan kita ke panti asuhan atau apa. Dia hanya menjaga kita dengan setulus hati. Maka saudara-saudariku, janganlah sesekali kita menitipkan orang tua kita ke panti jompo. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Baiklah saudara-saudariku, janganlah sesekali kita mendurhakai kedua orang tua kita. Takutlah akan ada asap dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang mendurhakai kedua orang tua kita. Kaum muslimin, ada kisah tentang si maling kundang, cerita rakyat yang perlu kita ambil hikmahnya. Ternyata banyak maling kundang ini lain di zaman sekarang ini. Nauzubillahi min zalik. Baiklah, sebelum saya mengakhiri ceramah singkat ini, terlebih dahulu kita membacakan doa terhadap kedua orang tua kita agar kita bisa berbakti dan kepada kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baiklah, mungkin cukup sekian dari ceramah singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum